Halo teman-teman semua, kembali di channel saya Wahid Surya. Teman-teman, sebentar lagi Lebaran dan pastinya kalian semua banyak yang membutuhkan uang baru, baik itu untuk santunan, bukan santunan ya, untuk memberikan angpau kepada keponakan atau kepada sanak-sanak saudara yang masih kecil seperti itu. Nah, bagaimana caranya menukarkan uang baru di bank? Saksikan video ini sampai selesai ya, karena di sini saya akan share secara detail bagaimana caranya menukar uang di bank. Oke teman-teman, di jual beli Facebook akhir-akhir ini marak sekali adanya jasa pinjam, jasa penukaran uang baru, dan jasanya ini sangat mahal ya. Menurut saya mahal karena tarifnya itu antara 5 sampai 10%. Jadi kalau misalkan kalian menukarkan uang 5 juta, kalau misalkan tarifnya itu 10%, jadi jasanya itu Rp500.000. Mahal banget ya, sampai sampai 10% seperti itu. Tapi nyatanya banyak sekali yang orang yang menukarkan uang menggunakan jasa penukaran uang tersebut. Padahal kalau misalkan menukar uangnya di bank itu gratis ya teman-teman ya. Eh, Caranya adalah, jadi setiap bank, hampir semua bank, baik itu bank swasta maupun bank nasional, bank swasta maupun bank pemerintah, ini menyediakan jasa penukaran uang karena setiap bank ini dikasih jatah uang baru dari Bank Indonesia. Nah, setiap bank ini biasanya punya aturan-aturan tertentu dalam penukaran uang. Semisal setiap hari hanya melayani 25 atau 30 nasabah. Ada juga bank yang eh, mungkin stok uang barunya ini banyak, jadi tidak dibatasi, setiap hari berapapun nasabah yang mau menukarkan ini tetap dilayani seperti itu. Tapi memang nyatanya banyak orang-orang yang mengalami kesulitan dalam penukaran uang di bank. Yang pertama mungkin karena dia kurangnya informasi di bank ini ada stok atau enggak, dan pas dia datang itu ternyata stoknya kosong, kemudian dia menyerah, akhirnya enggak cek di bank lain atau enggak cek di lain hari seperti itu, sehingga dia berpendapat bahwasanya menukar uang di bank itu sangat susah, padahal nyatanya mudah ya teman-teman ya. Kemudian aturan menukarkan uang di bank ini adalah, yang pertama ini penukarannya ini harus satu bandel per nominal. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nukar 20 ribuan seperti itu, jadi harus satu bandel itu 100 lembar. Jadi kalau 20 ribu 2 juta rupiah ya. Satu satu juta itu untuk yang 10 ribu, 5 ribu, 500 ribu seperti itu. Penukaran ini harus satu bandel, nggak bisa lebih dan nggak bisa kurang ya teman-teman ya, karena kalau misalkan lebih itu terbatas agar semua nasabahnya ini dapat jatah uang baru semuanya seperti itu, agar tidak hanya terpatok pada orang-orang tertentu yang punya uang banyak seperti itu. Jadi biar merata, mengapa tidak lebih dan mengapa tidak bisa kurang, ini karena biar nggak ribet aja sih teman-teman, karena kalau misalkan uang dari Bank Indonesia itu kan per bandel seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dipecah-pecah mau nukarnya cuma 20 ribuan 10 lembar ya itu nggak bisa, jadi harus 100 lembar atau satu bandel seperti itu aturan penukaran uangnya di bank. Nah teman-teman, kalau misalkan mau nukar uang di bank biasanya eh, sangat full nih antriannya nih kayak gitu. Nah mungkin bisa dimanfaatkan, barangkali ada kenalan orang yang kerja di bank, mungkin bisa meminta info kira-kira apa namanya uang barunya tersedianya kapan seperti itu. Kemudian biasanya jam berapa kita bisa ikut mulai antri seperti itu. Jadi harus memiliki informasi-informasi dari bank yang teman-teman akan menukarkan uang baru tersebut. Kemudian uang yang baru itu apa namanya, teman-teman kalau misalkan mau menukarkan uang di bank ini, teman-teman harus sadar diri juga ya, artinya teman-teman nasabah apa bukan di bank tersebut, karena biasanya pastinya disuruh untuk menunjukkan bukti, mungkin buku tabungan atau ATM, bahwasanya teman-teman ini benar-benar nasabah di bank tersebut kayak gitu. Dan sedikit bocoran saja teman-teman ya, memang setiap bank ini tidak bisa melayani semua nasabah yang datang ke tempat tersebut. Karena apa? Karena stok rupiah yang datang, stok uang baru yang datang ini juga terbatas dari Bank Indonesia. Jadi tidak semuanya ini bisa terlayani. Maka dari itu penting sekali teman-teman untuk benar-benar mencari info kapan tersedianya uang baru tersebut kayak gitu. Nah, biasanya yang diutamakan bank untuk menukar uang adalah yang pertama ini nasabah yang saldonya banyak ya pastinya ya. Kembali lagi ke orang-orang kayak tersebut memang apa namanya diprioritaskan seperti itu. Ya nggak munafik juga ya teman-teman ya, karena memang
orang-orang kaya tersebut menaruh uangnya di bank, otomatis kan mendatangkan laba juga ke bank tersebut, dan bank otomatis memberikan manfaat yang spesial juga kepada orang yang saldonya banyak kayak gitu. Jadi memang kadang ada seorang bos besar, wah uang barunya banyak sekali, dia ngasih THR ke karyawannya dengan uang baru. Nah, ini rahasianya karena memang dia memiliki spesial ya, pelayanan spesial di suatu bank, sehingga dia bisa mendapatkan akses menukar uang baru, yang mana menukar uang barunya ini tidak terbatas seperti nasabah pada umumnya kayak gitu teman-teman. Nah, kalau teman-teman ingin menukarnya yang lebih banyak, jadilah nasabah prioritas di bank tersebut ya. Kemudian kalau misalkan teman-teman nih ada titipan dari saudara, kemudian ingin sedikit bisnis jasa penukaran uang baru kayak gitu ya. Nah, caranya teman-teman harus punya info nih di semua bank, atau teman-teman menjadi nasabah di semua bank, yaitu semua bank yang ada di kota teman-teman semuanya. Misalkan Bank BRI, Bank Mandiri. Nah, hari ini ke Bank BRI, besok ke Bank Mandiri nukernya kayak gitu. Besoknya lagi ke Bank BCA, ini bisa ya. Karena memang mereka-mereka yang memiliki jasa penukaran uang ini pastinya nukernya di berbagai bank juga, teman-teman ya. Kayak gitu. Semoga bermanfaat, teman-teman. Informasi dari saya cukup sekian. Kalau misalkan ada pertanyaan seputar bisnis, seputar pengembangan karir, seputar duta wisata, teman-teman bisa komen di kolom komentar. Terima kasih.